Prabowo Subianto menyatakan ia sepenuhnya bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wus. Presiden juga mengungkap sumber pembayaran utang Wus berasal dari efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto meminta publik dan PT KAI tidak perlu khawatir terkait polemik utang kereta cepat Wus. Menurutnya, selaku kepala negara bakal mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan utang Wus tersebut. Presiden berjanji pemerintah akan membayar utang kereta cepat Wus sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Meski begitu, Presiden belum menjelaskan sumber pembayaran utang Wus ditanggung APBN atau dana kelolaan BPI Danantara. Selain soal utang, Presiden juga mengingatkan agar masalah utang Wus jangan dipolitisasi. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wus. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wus itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja. Ya, bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Mau melaporkan? Ya, kan sudah pensiun, jadi enggak. Tapi kalau Senin 3 November, Presiden Prabowo memanggil Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Dirut PT KAI Bobi Rashidin dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ke Istana Negara. Dalam pertemuannya, polemik utang Wus menjadi salah satu pembahasan. Menurut AHY, skema pembiayaan dan penyelesaian utang Wus masih digodok. Meski enggan menjelaskan detailnya, AHY menyebut penggunaan APBN turut disinggung dalam pembahasan di rapat koordinasi yang juga diikuti jajaran dari Menteri Keuangan. Sampaikan bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kita tadi berbicara infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ. Senada dengan AHY, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin sebut pertemuannya dengan Presiden tidak membahas banyak terkait kereta cepat. Meski begitu, Bobi menyinggung ratas khusus kereta cepat Wus akan segera dilakukan. Perihal pembiayaan yang masih bergulir, Bobi bilang pembahasan masih dilakukan bersama Danantara. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Sementara sosok yang paling dicari karena dinilai tahu banyak soal proyek Wus yakni mantan Menhub Ignatius Jonan, ia juga mengaku Presiden tidak membahas soal kereta buatan Tiongkok itu. Ia pun menampik semua pertanyaan soal Wus dengan alasan sudah pensiun. Saya nggak diminta masukan kok soal itu. Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngotot tak ingin APBN dipakai untuk membayar utang kereta cepat Wus. Penolakan disampaikan karena saat ini Wus dikelola oleh BUMN yang sudah dikendalikan oleh Danantara.
Setelah Menkyu Purbaya menolak membayar utang WUS dengan uang APBN, namun hari ini Presiden Prabowo menegaskan utang WUS sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Apakah ini berarti APBN akan dipakai untuk membayar utang WUS? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Golkar, sudah ada Pak Nurdin Halid, lalu ada analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya, serta ada peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Pak Nurdin, Mas Toto, Mas Zainur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, analisa Anda, analisa politik Anda dari sikap Prabowo Subianto yang dengan tegas akan bertanggung jawab utang WUS. Apakah ini sikap Prabowo sebagai bentuk ia memilih menjaga hubungan dengan Joko Widodo ketimbang mengungkap akar masalah dari utang WUS itu sendiri menurut Anda? Saya nggak bisa baca ya kalau isi hati Pak Prabowo dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tapi yang jelas Pak Prabowo harus secepatnya meminta menteri terkait teknis untuk menjelaskan supaya tidak ada salah kaprah. Kenapa? Betul Pak Prabowo kita lihat optimismenya, mengatakan tanggung jawab saya, tidak usah ribut-ribut. Tapi kan Pak Prabowo mengakui sendiri pada akhirnya lewat uang siapa? Uang rakyat, uang pajak kita. Nah, pertanyaannya kan adalah ketika presiden harus turun gunung, apakah artinya memang ini tidak lagi penyelesaiannya lewat skema B2B dan kemudian diambil alih negara? Kalau itu yang terjadi, artinya ini kontradiktif dengan penjelasan beberapa pihak yang merasa mengerti terkait dengan permasalahan WUS yang dianggap ini urusan bisnis biasa saja. Dan ketika itu terjadi, ini kan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Ya. Yang kedua, saya pikir ini menunjukkan ada kadangkala Pak Prabowo ini kita hormati ya bagaimana semangatnya, niatan baiknya untuk kemudian membangun optimisme, tapi kontradiksi seringkali muncul. Ketika Pak Prabowo mengatakan makanya uang negara jangan sampai kemudian terjadi kebocoran. Kebocoran itu bukan hanya urusan korupsi. Kebocoran itu bukan sekedar masalah tidak efisien dipakai oleh pemerintah daerah. Kebocoran itu salah satunya harus kita cari juga akar-akarnya dalam proyek-proyek seperti WUS, dalam proyek seperti IKN. Jadi saya sepakat istilah Cynthia tadi. Yang paling penting sebenarnya kan adalah bagaimana mencari akar masalah. Ya. Lalu kemudian kita belajar dari pengalaman presiden sebelum, rezim sebelum, kepemimpinan sebelum, mana yang bisa diteruskan dan mana yang tidak. Okay. Dan itu yang menurut saya perlu jadi catatan penting. Dan saya sangat berharap Pak Prabowo pada akhirnya adalah presiden yang betul-betul tanpa beban. Ketika beliau bisa gebrak meja, bisa kemudian berteriak dengan lantang mengenai kebocoran negara tanpa beban, saya berharap itu betul-betul bisa dilaksanakan baik dalam konteks bukan hanya menghadapi mafia, tapi menghadapi yang namanya hutang budi politik, termasuk bagaimana memposisikan dirinya terhadap baik itu menteri mau dari parpol atau tidak, termasuk kepada mantan presiden sekalipun. Oke, Pak Nurdin, kalau disebut memang harusnya tanpa beban untuk menjalani pemerintahan saat ini, lalu bagaimana? Apakah langkah Prabowo ini merupakan langkah yang memang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab, berani bertanggung jawab, atau justru sebenarnya pengakuan atas kegagalan skema utang di masa lalu di pemerintahan sebelumnya? Jadi perlu kita pahami bahwa ini betul proyek daripada KCJB atau WUS ini itu adalah proyek B2B, business to business. Tapi kemudian kita harus pahami bahwa yang B2B itu adalah negara, dalam hal ini perusahaan BUMN. BUMN ini PT KAI itu kan perusahaan negara. Sehingga ketika Bapak Presiden kemudian membuat suatu pernyataan sebagai tanggung jawab seorang presiden, itu kita harus apresiasi. Itulah pemimpin yang memiliki tanggung jawab, sadar akan tanggung jawabnya. Nah sekarang adalah kita harus, PT KAI harus menjelaskan secara transparan, akuntabel terhadap seluruh proses daripada hadirnya proyek ini sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Kita juga harus memahami karena ini perusahaan negara, milik negara, maka ketika ada perdebatan di masyarakat, ada ramai diperjuangkan juga kita harus maklumi. Nah oleh karena itu maka kita harus mendorong daripada Danantara untuk melakukan negosiasi baik tenor maupun daripada bunga antara Danantara dengan manajemen KCJ dengan pihak mitranya.
Sehingga proyek ini bisa berlanjut karena ini adalah proyek strategis, proyek strategis nasional yang memang juga merupakan proyek investasi sosial. Tetapi kemudian investasi sosial harus menciptakan kerugian. Oke. Nah, oleh karena itu maka kita mendorong daripada Danantara untuk melakukan negosiasi dengan mitranya di mana kan Artinya Anda sepakat bahwa KIC ini kan dananya hanya itu pemegang dari saham Danantara? 58,53%. Pak Nurdin, Sementara pihak China artinya adalah Anda sepakat pemegang bahwa saham, itu dari Danantara bukan dari APBN ya? ya, saya kira begini, Danantara ini punya kemampuan untuk kan Oke, negosiasi, kami tangkap. memperpanjang waktu pembayaran. Yang kedua mengenai bunga, sehingga proyek ini bisa memiliki visible untuk bisa membayar utang dengan lancar. Dan Oke. itu Danantara punya kemampuan untuk itu. Baik, gitu. saya ke Nah, Mas Zainur. oleh karena Mas itu mari Zainur, kita mendorong daripada Danantara untuk melakukan negosiasi, Ya. kemudian menyampaikan secara transparan terhadap seluruh proses sehingga tidak menciptakan kecurigaan yang bisa menghadirkan fitnah bagi pejabat di masa yang lalu. Dan karena ini proyek suka tidak suka ini sudah milik berjalan. negara gitu melalui Baik. BUMN gitu. Baik. Sehingga suka tidak suka ini harus dipelihara keberlanjutannya di samping menyangkut harga diri Oke. bangsa karena tidak ada jalan kecuali Baik. negosiasi. Saya ke Mas Dan Zainur. menurut Mas saya Zainur. dalam bisnis itu pasti ada jalan keluar ketika ada negosiasi. Oke, Mas Zainur, jika memang nanti Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa akan bertanggung jawab, lalu dengan apa yang skema yang sudah disiapkan saat ini, apakah artinya audit WUS masih terbuka untuk dilakukan dan mungkin wajib harus dilakukan? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya akan melanjutkan ke Mas Zainur. Mas Zainur, dari skema utang kereta cepat WUS tentunya ada pembelajaran yang harus dimaknai dan tentunya lagi agar peristiwa ini tidak kembali terjadi sehingga membebani rakyat kalau ini memang nantinya ujung-ujungnya akan memakai APBN. Lalu menurut Anda sendiri untuk melihat akar permasalahannya, apakah diperlukan audit dalam skema pembiayaan, skema pembayaran utang dari kereta cepat WUS ini? Tentu Mbak Cynthia, yang pertama harus dilakukan audit menyeluruh ya terhadap proyek WUS ini dari tahap perencanaan sampai tahap pembangunan dan tahap operasional agar kita bisa dapat cerita utuhnya mengapa kemudian berujung pada overrun, berujung kepada beban operasional yang tidak nutup kemudian menjadi beban bagi KCIC. Yang kedua, jangankan bicara soal audit, rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum, hati-hati. Rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati. Pemerintah jangan sembrono, jangan sembarangan. Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN gitu. Oke, Nah, artinya jika ini terjadi adalah bentuk pemaksaan skema pembayaran utang menurut Anda? Iya dong. Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN, sekali lagi ini ada risiko hukum. Ini kan semacam membailout satu Resiko proses hukumnya bisnis kemana nih? Ke transaksi Pak swasta. Presiden Prabowo atau presiden sebelumnya? Kalau untuk bailoutnya tentu yang memberikan bailout. Tapi kalau untuk presiden sebelumnya bagaimana proses pengambilan keputusan proyek WUS itu diambil. Yang kedua, saya pikir tidak hanya sekadar proses pengambilan keputusannya ya, bagaimana proses konstruksi yang dan mungkin diawali dengan pengadaan lahannya. Mengapa overrun itu terjadi? Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa. Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di bailout, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya, Mbak Cynthia. Mas Toto, jika memang ada resiko hukum di balik
jika memang nanti dipaksakan dengan menggunakan APBN ya, ini Anda melihatnya apakah Pak Prabowo dengan sukarela menanggung resiko hukum itu atau ini sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap Pak Jokowi? Tanggung jawab moral seorang presiden itu terhadap rakyat. Karena yang dipakai uang rakyat, pajaknya rakyat, bukan pajaknya Jokowi saja. Jadi yang paling penting kan sebenarnya adalah fungsi presiden, itu salah satunya adalah menjadi pemimpin administratif, mengelola uang yang disetor oleh masyarakat supaya efektif dan efisien. Saya ingin menjelaskan ada dua logical fallacy yang menurut saya hati-hati untuk kemudian diutarakan, dan menurut saya makanya dalam kementerian teknis atau misalnya oleh BUMN terkait harus dijelaskan secepatnya. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana uang ini melalui uang apa. Tadi Pak Prabowo jelas loh mengatakan uang rakyat, uang pajak gitu ya. Dan itu saja harus ada penjelasan. Kenapa kemudian skema B2B ini, dan saya mendapatkan penjelasan dari Pak Nurdin tadi, skemanya masih B2B, artinya penyelesaian hutang atau restrukturisasi juga harusnya B2B. Ketika betul misalnya yang digunakan adalah APBN, uang pajak rakyat, transparansinya seperti apa dan argumentasinya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu bisa berpotensi bermasalah secara hukum. Kasihan Pak Prabowo begitu. Yang kedua, kalau dikatakan ini dari efisiensi. Efisiensi itu berasal dari apa sih? Efisiensi itu berasal dari pemotongan TKD salah satunya. TKD itu adalah hajat hidup masyarakat di daerah. Loh kok seenaknya kemudian mereka sudah ngirit menggunakan DAU, DAK, DBH, lalu kemudian digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya dianggap sebagai bentuk perencanaan yang salah. Yang harusnya bebannya itu bukan di negara, bukan di daerah, bukan rakyat. Tapi oleh yang namanya BUMN yang sudah dikelola Danantara. Dan terakhir, menurut saya semoga Pak Prabowo bisa memaknai kebocoran negara yang sering diteriakkan itu bukan sekedar di hilirnya, tapi bagaimana memberikan contoh, salah satunya ketika ada kebijakan diambil lewat perencanaan yang buruk, yang akhirnya menimbulkan hutang yang harus ditanggung oleh generasi berikut, itu juga kebocoran negara. Oke, itu yang kami tangkap. Ya, Pak Nurdin, jika memang ini nantinya akan menjadi beban negara, beban uang rakyat seperti yang dikatakan Pak Prabowo itu sendiri. Apakah ini dirasa adil ketika perjanjian sebelumnya akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri, dalam hal ini KAI, dalam hal ini adalah BUMN? Ini kita jangan berbicara soal tidak adil. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa ini saya katakan tadi, suka tidak suka ini tanggung jawab negara. Persoalan negara secara taktik dan strategi menggunakan mekanisme APBN atau Danantara itu soal teknis. Tapi jangan lupa bahwa kita belum pernah mendengar, termasuk Bapak Presiden, belum pernah ada pernyataan negara, pernyataan pemerintah, baik Presiden maupun menteri-menterinya maupun Danantara yang menyatakan bahwa dibayar melalui APBN. Belum ada. Sekarang pemerintah sedang menggodok solusi yang terbaik. Dan saya yakin bahwa Bapak Presiden bersama para pengambil kebijakan lainnya, tentu atas keputusan Bapak Presiden tentu akan mengambil solusi yang terbaik. Dan sekarang kan sudah akan dilakukan langkah-langkah untuk negosiasi, dan Komisi 6 DPR tanggal 5 sampai Juni nanti kita akan kunjungan spesifik, kunjungan kerja khusus kepada untuk mendalami daripada usul ini. Kita akan memperdalam mulai dari perencanaan sampai dengan skim pembayaran dan sebagainya, tenornya dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu maka tentu juga kita harus mendorong daripada Danantara yang mengambil alih tanggung jawab ini. Karena KAI itu adalah induknya adalah Danantara. Dan secara bisnis Danantara punya kemampuan untuk itu. Saya setuju kalau misalnya banyak pendapat mengatakan jangan pakai APBN karena itu membebani rakyat. Itu juga saya setuju. Tapi kemudian apapun yang dilakukan oleh negara itu pasti yang terbaik untuk bangsa. Tidak mungkin Bapak Presiden mengambil solusi yang bisa memberatkan pemerintah kemudian merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu ada dua hal yang saya usulkan. Baik, jika memang tujuannya adalah silakan. Yang pertama negosiasi, yang kedua kita mendorong kerjasama antara BUMN, transportasi dan sektor swasta dalam pengelolaan kawasan transit oriented development. Ini untuk sekitar stasiun WUS untuk memperkuat ekosistem ekonomi baru, sehingga ada penyusunan peta jalan dan pemanfaatan aset dan peluang komersial di sepanjang jalur KCJB
mencakup pengembangan logistik berkelanjutan tinggi, pariwisata registrasi, serta Baik. digitalisasi dan transportasi. Sehingga dengan demikian tidak hanya pengembangannya mengandalkan hanya Baik. dari jual tiket dan Baik, sebagainya. kami sudah mengandalkan tangkap daripada dan memang betul itu untuk kepentingan publik. Tapi Mas Zainur, ketika memang nantinya akan ditetapkan pembayarannya akan menggunakan dana apa yang harus dilakukan pemerintah itu sendiri untuk membuat rakyat merasa adil dalam hal ini? Apakah harus ada pengumuman dulu dari KPK? Apakah hasil audit itu harus disampaikan secara nyata terlebih dahulu ke publik? Iya Mbak, bagi saya sangat penting bagi KPK untuk segera melakukan proses penyelidikan agar terang apakah ada tindak pidana atau tidak. Yang kedua harus dilakukan audit secara menyeluruh. Siapa yang melakukan audit? Ya BPK RI sebagai lembaga audit. Yang ketiga, pemerintah harus transparan di semua proses penyelesaian WUS ini. Kalau tidak transparan, lagi-lagi rakyat akan punya banyak prasangka, apalagi ada pernyataan dari Presiden teruskan sampai Banyuwangi. Jakarta Bandung saja sedemikian banyak menyisakan masalah, membebani utang bagi generasi selanjutnya sampai 60 tahun. Masa kita mau menambah masalah sepanjang Jakarta Banyuwangi begitu kan? Oke, jika memang audit diperlukan menurut Anda Mas Zainur, apakah BPK bisa melakukannya secara langsung atau harus menunggu perintah dari Presiden? Saran saya justru dari KPK. Ya, KPK jalankan proses penyelidikan sebagaimana KPK di kasus-kasus yang lain. KPK meminta kepada lembaga audit untuk melakukan audit sehingga KPK punya bahan, punya data untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, sayangnya pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempercayai KPK saat ini? Ini adalah ujian sejarah juga bagi KPK. Saya pikir KPK kalau dari sisi kemampuan, dari sisi ability sangat mampu. Yang jadi pertanyaan adalah ada willingness nggak? Ada kemauan tidak? Oke, Padahal kemauan ini itu yang menjadi terpenting. diskursus yang sangat luas. Dan ini sekali lagi ini adalah ujian sejarah bagi KPK. Apakah KPK bisa berdiri secara independen ataukah KPK dipengaruhi oleh unsur-unsur politik? Baik, baik, bisa ditangkap ujian sejarah bagi KPK. Tentunya untuk keadilan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Mas Zainur Rohman, Pak Nurdin Halid, dan Mas Toto. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Cynthia, Mas Zainur, Terima kasih. Pak Nurdin. Thank you.